Halo semuanya, salam sejahtera bagi teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dan dari universitas lain jika ada yang menonton video saya. Dan salam sejahtera bagi tutor pembimbing mata kuliah struktur data. Perkenalkan kembali, nama saya Danu Abdulaziz, biasa dipanggil Danu, dengan nomor induk mahasiswa 0568666651. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Program Studi Sains Data Universitas Terbuka dari UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan kegiatan praktikum tugas 2 mata kuliah struktur data. Tugas 2 memuat 3 buah soal. Untuk soal pertama, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Baiklah, untuk pengerjaan praktikum saya akan menggunakan program Visual Studio Code. Untuk soal nomor satu, baiklah, dari program ini mari kita coba jalankan. Dan hasilnya seperti ini. Untuk proses push, deret angka dari 10 sampai 80 di push, lalu isi stack sebelum proses pop ialah dari angka 10 sampai angka 80. Lalu dimulai proses pop, karena konsepnya LIFO atau last in first out, maka eh, data bernilai 80 yang masuk terakhir itu adalah data yang pertama kali keluar, diikuti dengan data bernilai 70. Maka isi stack sesudah proses pop ialah data bernilai 10 sampai 60 saja. Jadi konsep LIFO atau last in first out berarti elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam struktur akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Bayangkan seperti tumpukan buku di atas meja. Buku yang ditaruh paling atas pasti akan diambil paling pertama. Kompleksitas waktu untuk operasi push and pop bernilai big O1, karena penambahan dan penghapusan data selalu terjadi pada satu titik puncak, tanpa perlu manipulasi atau menggeser elemen lainnya. Baiklah, selanjutnya untuk soal kedua, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode VIVO menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue, serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep VIVO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Baiklah, kita lanjut. Untuk soal nomor 2, tutup dulu. Kita kasih nama VIVO.
Baiklah, untuk program nomor kedua juga sudah selesai. Kita coba jalankan. Dan hasilnya telah keluar. Untuk proses NQ, dimasukkan data dari 11 sampai 88. Selanjutnya, untuk isi Q sebelum proses DQ, yaitu data bernilai 11 sampai 88. Lalu dilakukan proses DQ. Untuk proses DQ, karena konsepnya adalah FIFO atau first in, first out, maka untuk data yang pertama kali masuk, yaitu 11 dan 22, adalah data yang pertama kali keluar. Maka dalam proses DQ ini, 11 dan 12 keluar, maka isi Q sesudah proses DQ ialah data bernilai dari 33 sampai 88. Konsep FIFO atau first in first out bekerja sesuai dengan prinsip antrean pada kehidupan nyata. Elemen yang pertama kali masuk ke dalam struktur data akan diproses dan keluar lebih dulu. Sama seperti orang yang mengantri di kasir misalnya. Siapa yang datang lebih awal akan dilayani lebih awal. Kompleksitas waktu untuk operasi NQ dan DQ bernilai big O1. Penambahan data selalu terjadi di ujung belakang, sementara pengeluaran data selalu terjadi di ujung depan. Sehingga tidak ada pergeseran elemen berlebih di dalam memori komputer. Baiklah, yang terakhir soal nomor 3. Buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Baiklah, terakhir, quicksort Java. Baiklah, coba kita jalankan. Nah, ini dia. Untuk data sebelum diurutkan, sangat acak sekali. 85, 23, 67, 12, 19, 99, 45, 34, 78. Tapi setelah diurutkan, hasilnya diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 12, 23, 34, 45, 67, 78, 85, 95. Maaf, 99. Algoritma quicksort sendiri bekerja menggunakan pendekatan divide and conquer. Langkah pertama dilakukan dengan memilih satu elemen sebagai titik pusat atau pivotnya. Data kemudian dipartisi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok elemen bernilai lebih kecil daripada pivot dan kelompok elemen bernilai lebih besar daripada pivot. Proses partisi berulang secara rekursif pada kedua sub-array tersebut sampai seluruh data terurut sempurna dari terkecil hingga terbesar. Sekian untuk praktik tugas 2 mata kuliah struktur data kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun keterbataan dalam menjelaskan terkait kode program. Saran yang membangun sangat saya harapkan supaya kedepannya video pengerjaan tugas seperti ini bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.